Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap manusia pasti memiliki mimpi, cita-cita, dan keinginan tertentu. Selain dari itu, setiap manusia juga tidak akan luput dari cobaan dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seperti sakit. Di dalam Islam, sakit merupakan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit juga bisa berarti sebuah ujian bagi seorang hamba. Meski demikian, bukan berarti kita hanya bisa pasrah di kala sakit, tetapi juga wajib berikhtiar. Selain berobat secara medis, kita juga dianjurkan membaca doa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diringankan penyakitnya dan cepat diberi kesembuhan. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, selain berusaha, yang bisa kita lakukan agar dijauhkan dari segala macam cobaan dan musibah seperti sakit adalah dengan berdoa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Tak seorang pun di dunia ini yang tidak diberi cobaan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkecuali bagi Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di daerah Hauran, Yordania, Syria pada tahun 1420 sebelum Masehi sampai 1540 sebelum Masehi. Namun di tengah mengemban risalah, Nabi Ayyub didera musibah berupa penyakit selama 18 tahun. Tak hanya itu, seluruh kekayaan Nabi Ayyub juga hilang dan anak-anaknya meninggal dunia serta dijauhi semua orang kecuali istrinya. Meski demikian, Nabiullah Ayyub menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketakwaan. Kisah Nabi Ayyub ini diabadikan dalam Al-Quran yang terdapat di surat Shad yang berbunyi, dan ingatlah akan hamba kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Al-Quran Surat Shad ayat 42 dan 43. Berikut ini adalah doa Nabi Ayyub yang mana telah diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim rahimahullah dari Utsman bin Abil Ash radhiyallahu anhu bahwa ia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal penyakit yang ia rasakan pada tubuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepadanya, letakkanlah tanganmu pada bagian tubuhmu yang dirasa sakit. Bacalah bismillah 3 kali, lalu bacalah 7 kali doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Dalam Sahih Al-Bukhari nomor 5309, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa bagi siapa saja yang mengalami sakit, agar Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan. Bahkan doa ini juga ada pada hadis Muslim nomor 4062 yang menjelaskan,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membacakan doa tersebut ketika menyembuh orang yang sakit. Selain mendoakan orang lain yang sedang sakit, kita dapat mendoakan diri sendiri ketika tengah menderita sakit. Berikut doa yang dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ashfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhannya manusia, hilangkanlah rasa sakit ini, sembuhkanlah, Engkau zat yang maha penyembuh. Tak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, yaitu kesembuhan yang tak meninggalkan rasa sakit. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan. Dan semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dalam perlindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.